Hai kiddos. Jumpa lagi dengan Opa Gali dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time. Ya, senang bisa jumpa dengan para cucu pada hari ini. Ya, sekali lagi bersama saya Opa Gali. Nah, kamu akan bertemu dengan Opa Gali pada setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi bersama-sama, kita menonton film petualangan Kiki dan Didi, mendengarkan dongeng yang seru dari kakak-kakak pendongeng yang hebat-hebat. Ada Kak Tuti, ada Kak Eklin, ada Kak Meidi, dan ada Om Paul. Mereka semua keren-keren loh. Nah, sekarang Opa Gali mau menyapa dulu cucu yang ada di daerah Kalimalang. Ya, Kalimalang di mana? Itu di daerah Bekasi sana ya, daerah Bekasi, Jakarta Bekasi ya. Saya menyapa, halo Lionel, apa kabar? Halo Aksa. Ya, semoga kamu sekarang semakin rajin, kamu rajin belajar, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu. Nah, bila kamu mau disapa sama Opa Gali di acara Kiddy Time ini, minta mama atau papa untuk kirimkan namamu ke nomor 0812 8188 9191 dengan format seperti yang ada di bawah ini ya. Oke, sebelum mendengarkan cerita dari Kak Meidi, mari kita bernyanyi bersama dengan teman kita dari Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah. Mereka akan menyanyikan lagu Firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Terima kasih untuk cucu-cucuku dari Sekolah Minggu GKI Cipinang Indah. Ya, Cipinang Indah. Ya, ada Anora, ada Valeria, ada Naomi, ada Jesslyn, dan ada Kesia. Ya, terus berlatih bernyanyi ya, supaya suaramu semakin bagus, dan semakin bagus. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta papa atau mama untuk menghubungi Kak Patar. Kak Patar di nomor 0812 8188 9191. Dan kalau sekolah minggu kamu, ya grup sekolah minggu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, boleh juga minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812 8188 9191. Oke. Sekarang mari kita mendengarkan cerita dari Kak Meidi dengan judul Alat Tulis Meido. Selamat menyaksikan.
jadi apa ya ini ya? Aku jadi buku. Adik-adik, perkenalkan, nama aku Kak Meidi dan kalian sedang berada di program YKB Mendongeng. Wah, aku jadi buku nih hari ini. Buku biasanya untuk apa ya? Betul, untuk kalian menuliskan sesuatu atau untuk belajar. Wah, tapi ini kenapa dia jadi bergerak-bergerak sendiri begini adik-adik ya? Kalau bukunya satu gini kan masih bagus ya, masih rapi tuh. Tapi kalau udah banyak numpuk dan berantakan, itu jadi sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. Nanti akibatnya seperti Meido. Lihat nih apa yang terjadi sama Meido. Mari kita lihat. Aduh, teman-teman, Meido dapat PR nih. Dapat tugas dari sekolah. Aku mau bikin PR dulu ya, bikin tugas dulu ya. Ada yang kurang. Nulisnya pakai pulpen atau pensil. Tapi di mana ya pulpen dan pensil aku? Tadi begitu pulang, coba ya. Aku pulang, aku buka tas, aku lempar tasnya. Hah? Ya ampun, jadi berantakan deh. Sampai aku bingung mau nyari pensil dan pulpen aku di mana. Waduh, teman-teman di seluruh Indonesia yang menyaksikan YKB Mendongeng, kalian pernah nggak, teman-teman, kayak aku nih, berantakin alat tulis, alat-alat sekolah, sampai ketika aku butuh untuk pakai pensil atau pulpennya atau bukunya, nggak ketemu, teman-teman, hilang. Wah, ini nih kelemahan aku nih, kelemahan Meido, suka berantakin alat tulis. Lihat deh nih, buku, pensil, tas, suka aku lempar sembarangan, teman-teman. Kalian pernah nggak kayak aku? Jujur coba, ayo. Pernah kayak aku? Coba angkat tangan, angkat tangan. Banyak tuh. Banyak juga ya yang kayak Meido. Asik, aku dapat teman. Dapat teman yang juga suka berantakin alat tulis. Ya udah, aku cari pulpen aku dulu ya. Pulpen. Di mana kamu, pulpen? Pulpen. Pensil. Dianya nggak jawab. Halo adik-adik semuanya. Loh, kemana adik-adik? Salah Kak Meidi ya. Malah lihatnya ke situ ya adik-adik ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yang selalu setia di program YKB Mendongeng. Kak Meidi mau promo dulu nih. Kasih tahu ya ke semua teman-teman kamu. Ayo subscribe, nonton program ini. Ini program yang baik untuk kalian belajar nilai-nilai yang positif, terutama dari nilai firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita lihat Meido tuh. Aduh, nyari pulpen aja sulit, nyari pensil aja bingung. Masa nulisnya pakai tangan ya? Meido ya? Itu gara-gara apa coba? Meido tidak rapi dalam alat tulis, alat-alat sekolahnya. Tasnya main dilempar. Aduh, kalian harus belajar dari Meido ya. Kali ini kita mau belajar lagi nih dari firman Tuhan. Wah, ternyata waktu Tuhan menciptakan semua dunia ini adik-adik, semua sangat teratur dan sangat rapi. Tuhan senang keteraturan dan kerapian. Wah, menyenangkan. Kita lihat ya. Dari Kejadian. Ambil Alkitabnya, come on. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 15. Kita baca ya. Ayo cepat-cepat. Ambil Alkitabnya. Ayam, ajakin teman-teman baca Alkitab. Ayo teman-teman, ambil Alkitabnya.
kita no, no. Iya, kita mau baca sama-sama. Ya, ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji di bumi. Maka jadilah demikian. Ayat 12 sayang. Tanah pun mengeluarkan tunas-tunas muda, berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan biji, dan berbagai jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba sebutkan buah yang ada bijinya apa aja? Apel, anggur, mangga. Wah, banyak sekali loh, sangat bervariasi. Lanjut ya. Ayat yang ke-13. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun. Ini Kak Medi lagi syuting nih ya, ini di bulan Desember adik-adik. Habis Desember, Januari, Februari, Maret, bulan-bulan ada keteraturan. Hari-hari ada keteraturan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1. Terima kasih ayam. Minggu, terima kasih ayam. Semua teratur. Jam 1, jam 2, jam 3. Semua dimulai dari proses Tuhan menciptakan semua ini. Keren banget. Ya, itulah hari ketiga. Terjadi. Ayat 14 sekarang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan musim-musim, hari dan tahun-tahun. Ayat 15 terakhir. Hendaklah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala untuk menerangi bumi. Maka jadilah demikian. Adik-adik, semua diciptakan Tuhan teratur dan rapi, dan sampai hari ini kita menikmati semua ciptaan itu. Siapa yang mau teratur hidupnya? Siapa di sini yang mau merapikan alat tulis, alat sekolah, buku? Mau teratur, mau rapi? Coba sama-sama bilang, teratur. 1, 2, 3. Bilang, rapi alat sekolah. 1, 2, 3. Good job, hebat. Medo, kamu belajar ya. Dan juga seluruh anak-anak, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, belajar untuk rapi alat tulisnya. Oke ayam. Oke Kak Nedi, terima kasih. Terima kasih ayam. Mantap. Kita lihat nih Medo bertobat nggak ya? Asik. Setelah mendengar cerita dari Kak Medi tadi, Medo jadi belajar lagi nih teman-teman. Ternyata teratur, rapi, sesuatu yang tersusun dengan baik itu sangat bagus. Sekarang aku jadi rapi nih. Buku di dalam tas, lalu alat tulis aku udah taruh di samping. Wah, jadi nggak bingung lagi kalau nyari alat tulis. Pensil, pulpen, spidol, apapun itu. Teratur jadi menyenangkan. Lah, tapi sekarang bukunya nggak ada. Cari dulu bukunya ya guys, teman-teman semua. Di mana bukunya ya? Wah, Meido, ini ada-ada saja ya. Ya, masa tas sekolah dilempar saja ya sesampai di rumah? Jangan ditiru ya cu, jangan ditiru. Tas sekolah harus diletakkan pada tempatnya. Oke, sekarang kita akan menonton film petualangan Kiki dan Didi dengan judul Sabar Menanti Yang Dijanjikan. Ayo Kak Evan, tolong segera putar filmnya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membeda
Ma, kapan Didi bisa dapat sepeda ini? Didi sudah lama menunggu. Didi, ingat kan apa yang Mama dan Papa bilang? Sepedanya akan dibeli setelah kamu selesai ulangan kenaikan kelas. Sabar ya. Tapi rasanya lama sekali, Ma. Didi sudah bayangin tiap hari bisa berkeliling dengan sepeda baru. Di, kalau sekarang kamu belum dibelikan sepeda, tentu ada alasannya. Papa dan Mama akan memberikan sepeda itu sebagai hadiah kenaikan kelas. Jadi, kamu harus giat belajar dulu supaya hasil ulanganmu baik. Kenapa sih harus menunggu, Ma? Memangnya nggak bisa Didi dibelikan sepedanya sekarang saja? Teman-teman Didi sudah banyak yang punya sepeda. Didi juga mau segera punya sepeda. Mama tahu, Didi, menunggu itu memang kadang terasa nggak menyenangkan. Tapi dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Apalagi hal yang baru seperti sepeda impianmu ini. Kamu ingat waktu kita menanam pohon mangga di halaman? Apa pohonnya langsung besar dan berbuah? Enggak, Ma. Pohonnya tumbuh pelan-pelan. Nah, sama seperti itu. Semua hal butuh waktu. Kalau kamu menunggu dengan sabar, saat sepeda itu akhirnya ada, kamu akan lebih menghargainya dan merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Yang penting kamu percaya pada janji Papa dan Mama. Jadi, Didi harus sabar dulu ya, Ma. Iya, Didi. Sabar dan percaya. Papa dan Mama nggak lupa janji pada Didi. Hanya perlu sedikit waktu. Sambil menunggu waktunya tiba, lebih baik kamu siapkan dirimu dulu supaya saat sepedanya diberikan, kamu juga sudah tahu bagaimana aturan bersepeda di jalan umum. Baik, Ma. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Siapa di sini yang pernah merasa kesal karena menunggu sesuatu? Saya, Kak. Saya pernah, Kak. Nah, kalau kalian masih sering gak sabaran atau kesal saat menunggu sesuatu, kalian harus belajar dari tokoh Alkitab hari ini. Apa kalian sudah siap mendengarkan cerita? Siap, Kak. Kalian pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Abraham. Abraham pernah mendapatkan janji dari Tuhan. Apakah kalian tahu apa yang dijanjikan Tuhan pada Abraham? Saya tahu, Kak. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Betul, Kiki. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan pada Abraham dan memberkati mereka. Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abraham akan berjumlah banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi tahu tidak, Abraham harus menunggu sangat lama sebelum janji itu terpenuhi. Berapa lama Abraham menunggu, Kak? Abraham berusia 75 tahun saat dia meninggalkan Haran menuju tanah Kanaan. Namun, anak yang dijanjikan, yaitu Ishak, baru lahir saat Abraham berusia 100 tahun. Ini berarti Abraham dan Sarah, istrinya, harus menunggu sekitar 25 tahun dari janji Tuhan hingga kelahiran Ishak. Sarah sendiri melahirkan Ishak pada usia 90 tahun. Lama banget ya, Kak. Kalau aku baru menunggu janji Papa 1 minggu saja sudah protes. Itulah yang bisa kita teladani dari Abraham. Meski Abraham sudah tua dan sepertinya mustahil untuk mempunyai anak,
Dia tetap percaya pada janji Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memberi dia seorang anak bernama Ishak. Tapi kenapa Tuhan bikin Abraham menunggu begitu lama? Itu karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita menunggu sesuatu yang dijanjikan, kita harus belajar bersabar dan menghargai proses. Sama seperti Abraham yang meskipun harus menunggu lama, akhirnya dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi selama menunggu, dia tetap percaya dan tidak mengeluh. Bisakah kalian belajar sabar seperti Abraham? Ya Kak, bisa Kak. Aku jadi malu karena gak sabaran saat menunggu janji dari mama dan papaku. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan Abraham sudah membuktikan hal itu. Adik-adik, saat menunggu sesuatu yang dijanjikan, kalian juga harus sabar dan percaya seperti Abraham. Bahkan kalau kalian harus menunggu lama. Apalagi kalau yang berjanji adalah mama papa kalian. Mereka pasti tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memenuhi janji itu pada kalian. Kesabaran adalah kunci untuk menerima sesuatu yang baik di waktu yang tepat. Seperti Abraham yang menunggu digenapinya janji Tuhan. Ma, Pa, tadi di sekolah minggu Kak Kitty bercerita tentang Abraham. Abraham itu sangat sabar menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Betul, Di. Abraham adalah salah satu tokoh di Alkitab yang mengajarkan pada kita untuk bersikap sabar dan percaya pada Tuhan. Coba, kamu bisa ceritakan lagi untuk Papa dan Mama nggak? Bisa dong, Pa. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan pada Abraham dan menjadikan keturunan yang sangat banyak. Tapi sampai usianya sangat tua, Abraham belum diberi anak yang Tuhan janjikan. Menarik ceritamu, Di. Ayo, lanjutkan. Abraham harus menunggu lama, tapi dia tetap sabar dan percaya. Ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah istrinya berusia 90 tahun, mereka baru dikaruniai seorang putra bernama Ishak. Ya, Ishak menjadi simbol penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Didi jadi malu karena kemarin Didi protes, gak sabar ingin segera dibelikan sepeda. Di, Papa dan Mama pasti akan membelikan sepeda itu untukmu. Tapi kamu harus sabar. Kalau kamu buru-buru dan ingin mendapat sepeda itu sekarang, Papa dan Mama nggak bisa membelikan kamu sepeda yang baik seperti yang kamu inginkan itu. Apa yang baik memang datang setelah kita menunggu dengan sabar, Di. Iya, Ma. Didi enggak mau protes atau marah-marah. Didi mau sabar dan percaya Mama dan Papa pasti akan memberi yang paling baik buat Didi. Dan ingat, Didi, sepeda itu bukan hanya hadiah untuk keberhasilanmu, tapi juga pelajaran bahwa dalam hidup, menunggu kadang adalah bagian dari perjalanan menuju hal-hal baik. Nggak cuma saat menunggu hadiah sepeda dari Mama dan Papa, tapi dalam segala hal. Iya, Pa. Didi mengerti. Itu baru anak Mama. Kesabaranmu akan berbuah hal yang baik, Didi. Kamu akan melihatnya nanti. Sahabat yang asyik. Cucu-cucuku sayang, ketika Papa Mama menjanjikan sesuatu untuk memberikan sesuatu padamu, untuk misalnya sepatu baru,
sabar ya, sabar menunggu. Ya, nggak perlu ditagih-tagih terus kapan beli. Papa dan Mama tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memberimu sepatu yang dijanjikan itu. Oke, sekarang kita siap-siap mendengarkan dongeng dari Om Paul dengan judul Kesombongan Kuda Raja. Ayo Kak Ivan, tolong putarkan video dongengnya. Halo adik-adik semua, jumpa kembali dalam program YKB Mendongeng bersama Om Pi, Om Sapi. Adik-adik yang di dalam Om Paul. Ya. Tapi sekarang Om Paul jadi Om Pi. Siapa adik-adik? Om Pi, Om Sapi dalam kisah Kesombongan Kuda Raja. Jadi ceritanya di padang rumput halaman istana raja di dekat hutan yang begitu indah. Nampaklah kuda raja sedang berlari kencang di padang rumput dengan anggun. Memamerkan bulu rambutnya. Ia tampak sangat bangga dengan tubuh yang besar, kekar, berotot seperti Om Pi dan kecepatan larinya yang luar biasa. Dengan tersenyum sombong, "Hai, lihatlah aku. Tidak ada kuda lain secepat dan sekuat aku. Aku adalah kuda terbaik, terhebat di seluruh hutan ini. Semua hewan pasti mengagumiku." Lalu nampaklah seekor kelinci. "Hei, kuda raja, kenapa kamu begitu sombong? Semua hewan di hutan ini memiliki kemampuan masing-masing. Tidak hanya kecepatan dan kekuatan." si kuda raja tertawa terbahak-bahak. "Sombong. Aku hanya mengungkapkan kenyataan. Hei, kelinci. Kamu yang kecil itu bahkan tidak akan pernah bisa mengejarku. Aku tidak tertandingi. Tidak ada yang bisa memenangkan lari, kecepatan, perlombaan dengan kesombongan kuda raja. Kecepatan dan kekuatan saja tidak cukup. Kamu ini terlalu merendahkan diri sendiri. Yang hebat itu aku. Jangan ganggu aku dengan kata-katamu itu. Semua hewan pasti akan mengakui kehebatanku." Kuda raja sedang berlari-lari dan terus menyombongkan dirinya. Nampaklah di situ ada gajah dan burung hantu mendekat. Lalu nampaklah gajah dengan suara lembut. "Hei, kuda raja, kamu sepertinya sangat yakin dengan dirimu. Tapi ingat, kekuatan dan kecepatan bukanlah segala-galanya. Aku aja yang badannya besar, tetap menghormati teman-teman dengan kelebihannya masing-masing." Kuda raja dengan bangga menepuk dada. "Tentu saja. Tidak ada yang bisa menandingiku. Aku bisa melompat. Kita berlari cepat. Lebih cepat dari siapapun di hutan ini." Lalu nampak burung hantu tuh. Terkadang kuda raja, cepat dan kekuatan bukan hal utama dalam hidup ini. Ada hal-hal yang lebih penting, seperti kebijaksanaan, kerendahan hati, kerelaan untuk menghormati dan menolong sesama kita.
Wah, adik-adik. Hah? Kerendahan hati, kebijaksanaan, menolong. Itu hanya cocok untuk hewan lemah. Gak berarti seperti kalian. Aku akan membuktikan bahwa aku adalah yang terbaik. Waduh. Adik-adik, itulah sombong. Sombong itu artinya sifat yang ingin menunjukkan dirinya lebih hebat dari yang lain. Mari sekarang kita buktikan. Aku menantang siapapun yang berani untuk bertanding denganku. Aku yakin akan menang dan mudah mengalahkan kalian. Wah, kamu memang kuat, kuda raja. Tapi ingat, jangan sombong. Karena kemenangan tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik. Kami lebih memilih untuk belajar menghargai kelebihan dan kelemahan semua teman-teman kita. Itulah arti kerendahan hati dan saling menghormati. Aduh, Om Paul sampai nutup sendiri matanya. Wah, lalu burung hantu ngomong gitu. Iya, kemenangan yang sejati datang dari kesabaran, kebijaksanaan, bukan hanya dari kecepatan. Kuda raja, gajah, burung hantu, kelinci akhirnya bersepakat untuk berlomba bertanding. Dan terjadilah pertandingan yang memang sih kalau nampak secara mata, wow, si kuda ini nampak lebih hebat. Tapi karena dia sombong, apa yang terjadi adik-adik? Hah? Aku sudah jauh di depan. Aku pasti akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Oh, capek-capek doang. Mereka tidak bisa. Nah, apa yang terjadi ketika kuda raja mulai berbicara meninggikan diri dan merasa ada di depan? Kelinci menggunakan akalnya yang cerdas. Dia mulai memuji-muji sang kuda. Hei kuda! Wow, kamu hebat. Kamu memang kuda yang luar biasa. Adik-adik, kalau sifat sombong itu, lupa. Om Paul kan jadi sapi. Nah adik-adik, sifat sombong itu akan mudah tersanjung. Sehingga lupa bahwa kuda sedang berlomba. Kelinci pun lebih lagi memuji-muji si kuda. Wah, kuda hebat kamu, hebat. Kamu memang nomor 1, number one. Hebat, aku kagum. Semakin dipuji, maka kuda raja semakin tidak tahu diri. Dia malahan lupa kalau sedang bertanding. Dia terus membanggakan diri. Aku gitu loh. Wah. Maka tanpa disadari oleh si kuda, gajah, burung hantu, kelinci lari dan akhirnya lebih dulu masuk ke garis finish. Woi, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Wush, keren. Ketika kuda raja lelah berbicara, ia terkejut dan sadar kalau dia sudah bertanding dengan gajah, burung hantu, kelinci. Bahkan betapa terkejut ketika melihat gajah dan teman-temannya sudah sampai garis finish. Dengan panik ia mulai lari secepat mungkin. Aduh. Oh tidak. Mereka sudah duluan, aku terlambat. Meskipun gajah dan teman-teman menang, lebih dulu masuk garis akhir, tapi mereka tidak sombong, tetap menunjukkan kerendahan hati. Dan gajah pun menyambut. Hoi, kuda raja, kekuatan dan kecepatan memang hebat ada pada dirimu. Tapi ingat, tanpa usaha yang sungguh-sungguh terus-menerus dan dengan kerendahan hati,
kita tidak akan menjadi kalah, maka kita pun akan bisa menang. Ingat itu. Aduh, matanya Om Paul sampai ketutup. Nanti dulu. Yuk, kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Woi. Perlombaan memang bukan tentang siapa yang tercepat, tapi tentang siapa yang tahu kapan harus beristirahat, kapan harus melangkah dengan hati-hati. Ingat, ikuti Om Paul. Perlombaan bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi tentang siapa yang tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus melangkah dengan hati-hati. Nah, kalau kita sombong dan menganggap diri kita sudah punya segala-galanya, maka disitulah awal kita akan hancur, awal kita akan kalah. Aku memang terlalu sombong. Aku tidak menghargai dan tidak menghormati kalian. Aku menyesal. Maafkan aku ya teman-teman. Setelah perlombaan itu, kuda raja tampak lebih tenang, lebih rendah hati. Lalu ia mendekati gajah, burung hantu, kelinci dan teman-teman yang ada di hutan. Dengan senyum, dia katakan, Aku tidak ada bedanya dengan kalian. Ada kekurangan, ada juga kelebihan. Aku akan belajar untuk menghargai semua yang ada di sini. Terima kasih ya teman-teman, karena kalian sudah mengajarkan aku pelajaran yang berharga. Aku belajar bahwa kecepatan kekuatan tidaklah cukup. Kehebatan diri ternyata justru tidak ada gunanya kalau kita sombong. Kerendahan hati jauh lebih penting dari semua yang aku banggakan selama ini. "Wah, kami senang kamu mengerti. Kuda raja, itu kata si gajah. Setiap hewan memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kita bisa belajar dari satu sama lain. Ingat, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang hebat, kuat, tapi siapa yang bisa menjaga hati untuk mau selalu belajar." Si kuda akhirnya tersenyum dan mulai berlari lagi. Tapi sekarang sudah beda. Karena dia sekarang sudah menjadi kuda yang rendah hati dan menghormati satu yang lain. Ingat adik-adik, kesombongan bisa membuat kita kehilangan kesempatan. Kesombongan adalah perbuatan yang mendatangkan kehancuran. Tetapi kerendahan hati akan mendatangkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ingat, kita harus jadi anak yang rendah hati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Cucu-cucuku sayang, setiap orang memiliki keunggulan-keunggulannya sendiri. Begitu tadi pesan dari Om Paul. Maka kita tidak perlu menyombongkan diri. Kesombongan bisa membuat kita kehilangan kesempatan, bahkan akan mendatangkan kehancuran. Oke cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit. Tapi sebelumnya Opa Gali mau mengingatkan untuk terus mendengarkan setiap hari cerita dari Kak Santi, Kak Tika, Kak Indri, dan kakak-kakak yang lain dalam acara Renungan Kidi setiap hari. Sampai jumpa pada Sabtu depan dalam acara kesayangan kita, Kidi Time. Bye.